daya-daya yang sifatnya supranatural ini ternyata secara otomatis mereka miliki. Jadi tiba-tiba ada yang bisa berkomunikasi dengan realitas yang lain, ya, dengan para jiwa-jiwa ilahi, mendapatkan pesan, menuliskannya, kita menyebutnya sebagai channeling. Kemudian ada yang bisa betul-betul menghayati realitas jiwa seseorang itu seperti apa. Dia punya kepekaan untuk menangkap vibrasi energi orang itu seperti apa. Gitu, Mas. Jadi fungsi mata ketiga berupa yang kita sebut sebagai clairvoyance, ya. Jadi kejelasan dalam penglihatan, clair audio, kejelasan dalam pendengaran, clair sense, clair cognition, itu otomatis muncul ketika seseorang itu tuntas menjalankan keheningan untuk memurnikan jiwa dan raga. Gitu, Mas. Maka kemudian gini Mas Guru, orang belajar spiritual itu kalau saya melihat teman-teman gitu ya, kasuistisnya pada banyak sekali yang pengen apa ya, menyaksikan makhluk-makhluk astral. Bagaimana kemudian mata ketiga ini bisa aktif, ya kan? Itu kalau dalam apa ya, perspektif Mas Guru ini sebagai guru spiritual gitu ya, pengajar meditasi segala macam, itu sebenarnya bagaimana tentang balada mata ketiga? Ya, gini Mas, saya bisa memaklumi karena saya pernah juga ada di fase itu. Karena ya kebodohan saya lah di masa lalu, saya tidak mengerti sebetulnya apa itu spiritualitas. Saya menganggap bahwa berspiritual itu artinya kita menyaksikan dunia lain. Ya, sehingga dulu saya punya obsesi untuk bisa melihat yang ada di dimensi berbeda. Dan saya sedih karena pada kenyataannya saya waktu itu nggak bisa, di apa-apain juga nggak bisa, pakai laku puasa, baca mantra, ya, dipegang-pegang ininya, tetap aja nggak bisa, ya, gitu ya. Saya dulu marah pada diri sendiri kan, gitu, di fase-fase itu. Tapi seiring dengan perjalanan waktu, saya menjadi semakin dewasa, saya menjadi semakin mengerti apa itu sebetulnya spiritualitas. Nah, pada akhirnya kita akan geli sendiri, kenapa kok kita kemudian ada yang malah mengejar soal aktivasi mata ketiga ini, karena bukan itu intinya. Nah, saya justru bercerita begini, Mas Hendra. Di komunitas saya, itu ada beberapa orang yang secara bakat alaminya itu mata ketiganya sangat aktif, sangat terbuka. Ya, dia misalnya nih di ruangan begini ya. Kalau kita kan ya sudah, yang kita lihat di dalam kesadaran ragawi kita adalah hal-hal atau objek-objek yang material kan. Kalau dia baru begini aja bisa lihat di situ ada apa, di situ ada apa. Ya, saya justru melihat yang seperti ini gampang sekali terganggu kestabilan jiwanya. Yang kedua, justru semakin susah untuk hening, semakin susah untuk akhirnya mengalami purifikasi jiwa. Gitu. Jadi saya bilang kepada murid-murid saya untuk sama sekali tidak mengejar aktivasi mata ketiga, karena kalau ini dikejar dengan egoistik sama sekali tidak ada gunanya. Yang kedua, buat yang sudah kadung aktif mata ketiganya, betul-betul dikelola dengan cerdas, tetap balik lagi kepada kesadaran akan nafas, betul-betul kembali merasakan keterhubungan dengan yang ilahi dalam diri, supaya tidak hanyut dengan pancingan dari mata ketiga yang membuat kita masuk ke dunia-dunia yang lain. Tetapi uniknya begini Mas, ketika kita justru sungguh-sungguh berfokus kepada upaya hening untuk pemurnian jiwa raga, ya, kita bisa membereskan segala luka batin, watak angkara, ilusi, jejak dosa, maupun apa yang saya sebut sebagai jeratan kuasa kegelapan. Kan ada yang namanya transformasi, ada yang namanya keberdayaan. Jadi ada daya-daya jiwa kita itu yang bangkit. Di antaranya adalah memang aktivasi mata ketiga. Jadi ini sebetulnya satu bonus yang dianugerahkan kepada siapapun yang telah tuntas memurnikan jiwa raganya. Nah, kalau seperti ini baru ini berguna. Ya.
Nah, contoh begini. Murid-murid saya kan itu tadinya banyak yang betul-betul tanda kutip ya, manusia biasa. Ya. Tidak pernah ada di wilayah supranatural. Dan ketika belajar spiritual, mereka fokus hanya kepada pemurnian jiwa dan raga. Nah, ketika ini mulai tuntas, daya-daya yang sifatnya supranatural ini ternyata secara otomatis mereka miliki. Jadi tiba-tiba ada yang bisa berkomunikasi dengan realitas yang lain, ya, dengan para jiwa-jiwa ilahi, mendapatkan pesan, menuliskannya, kita menyebutnya sebagai channeling. Kemudian ada yang bisa betul-betul menghayati realitas jiwa seseorang itu seperti apa. Dia punya kepekaan untuk menangkap vibrasi energi orang itu seperti apa. Gitu, Mas. Jadi fungsi mata ketiga berupa yang kita sebut sebagai clairvoyance, ya. Jadi kejelasan dalam penglihatan, clear audio, kejelasan dalam pendengaran, clear sense, clear cognition, itu otomatis muncul ketika seseorang itu tuntas menjalankan keheningan untuk memurnikan jiwa dan raga. Gitu, Mas. Makanya banyak murid saya yang kategori ini itu ya memang terbukti, Mas. Ya bahasa gampangannya kok mereka mendadak sakti ya. Gitu. Tapi bukan mengejar itu. Kalau mengejar itu saya jitak duluan. Ya, gitu, Mas. Bonus ya semacam itu ya, barangkali ya. Bonus. Bonus yang memang diberikan sesuai dengan peran kita. Ya. Okay. Makanya gini. Ada ini yang namanya Mbak Retno itu ya. Kalau dia itu aktivasi mata ketiganya itu diterapkan untuk mengakses resep-resep jamu sama resep-resep masakan zaman dulu. Makanya disebut sebagai resep warisan. Untuk membantu orang menemukan kembali jamu-jamu yang menyehatkan dan makanan yang sehat. Gitu. Karena memang tugas dia di wilayah itu. Pak Adolf lain lagi. Dengan mata ketiganya yang mulai terselaraskan, kalau dia mulai bisa nyambung ke Roh Kudusnya, dia bisa mengakses ilmu-ilmu pertanian dari Akashic Record. Dia bisa bicara dengan pohon. Gitu. Ya gitu-gitu, Mas. Ada lagi nih ya. Ini Teh Nenden namanya ya. Dia sekolahnya di Amerika, sangat modern. Ya. Kan biasanya sangat akademik. Ya. Nah, saya kasih amanat untuk menjadi CEO di perusahaan consulting kita ya, namanya Avalon Consulting. Nah, itu secara natural ketika dia fokus di pemurnian jiwa, mata ketiganya juga kebuka. Dia bisa mendapatkan pesan-pesan kosmik atau dia bisa mewawancarai realitas-realitas yang ada di dimensi luhur dan mendapatkan pembelajaran tentang leadership. Ya, gitu, Mas. Iya. Itu fakta. Tetapi saya tidak akan membiarkan murid-murid saya hanyut di dalam kembara dari mata ketiga, karena itu nanti akan menciptakan balada tragedi. Iya, orang repot sendiri gara-gara mata ketiganya nggak bisa dikelola. Bahayanya apa itu, Mas? Dia nggak bisa bedakan antara dunia material dan imaterial. Ya bahasa kita akhirnya ya terjebak dalam delusi akut. Delusi akut ya. Iya, dia sibuk dengan apa yang dia lihat, dia lupa dengan kenyataan di dunia fisik, padahal dia hidup di dunia fisik. Sibuk dengan lihat apa, ya, yang nggak tahu juga itu benar apa salah. Akhirnya lupa cari makan, yang gitu-gitu, Mas. Banyak itu kasus kayak gitu. Banyak. Saya banyak menemukan itu. Gitu. Oke. Iya. Selanjutnya, Mas Guru. Iya. Mas Guru pernah nyampaikan sebuah tesis begitu ya. Dosa itu nyata, tapi tidak seperti yang diasumsikan oleh banyak orang begitu. Pripun iki, Mas? Ya. Saya kembali menegaskan ya bahwa sejauh apa yang saya saksikan, apa yang saya alami, apa yang saya sadari sebagai buah dari keheningan, dosa yang sesungguhnya itu adalah segala tindakan yang merupakan pengkhianatan kepada kehendak Tuhan yang nyata yang muncul dari relung hati. Setiap kita menyangkal atau tidak setia kepada tuntunan dari Tuhan yang mengejawantah sebagai sejati, kita berdosa. Segala tindakan yang itu tidak dilandasi kasih, hanya berdasarkan ego, itu adalah dosa. Contoh, ya,
minum teh manis, makan pisang, ya. Kalau kita menjalaninya sesuai dengan kesadaran yang murni karena kita butuh, maka itu adalah perilaku yang masuk kategori benar secara hukum kosmik. Ya, tetapi Mas Hendra, kita minum teh manis, makan pisang, makan apel dan seterusnya ini hanya pakai ego, itu sudah bisa jadi dosa. Misalnya, ego saya membuat saya pengen minum teh manis, tapi di sini saya bilang, Gusti Yang Nyata bilang, wis ojo, wis cukup, membeo banyu putih wae, minum aja air putih. Kalau saya maksa minum teh manis, itu saya berdosa. Padahal dalam kacamata orang luar, teh punya situ. Dosanya di mana? Nggak ada ayat yang melarang kita minum teh manis kan? Oke? Gitu. Nah, dalam kacamata spiritual yang murni seperti yang saya ajarkan ini justru sangat mudah untuk berdosa bagi kita ketika kita tidak menjalankan keheningan, karena kita nggak tahu tuntunan Tuhan kayak apa, dan kita bisa hanyut dengan ego kita ngeyeli Tuhan yang nyata. Tetapi pada saat yang sama, apa yang dianggap orang itu berdosa dalam kacamata spiritual belum tentu kan. Gitu. Contoh ya, kalau kita mengikuti logika kebanyakan orang, kalau tidak beribadat dengan cara tertentu, bahasa tertentu, itu sudah dosa, membuat Tuhan marah. Pada faktanya apakah seperti itu? Kan tidak. Karena kita berpegang pada kebenaran yang esensial. Selama orang itu tetap dalam keheningan, menyadari yang ilahi yang bertahta di lubuk hatinya, dia sudah beribadat sebetulnya. Ketika dia setiap tarikan dan hembusan nafas menyadari kasih murni dari Tuhan yang nyata, dia sudah beribadat, Mas. Dia tidak berdosa lagi di situ. Ya. Oke. Sama aja ginilah ya. Ini agak kontroversial. Yeah. Apakah misalnya kalau kita pergi ke nightclub, ya, atau kita masuk ke dunia malam, itu pasti berdosa. Ya. Kalau konsep yang umum kan itu dianggap tidak bermoral. Iya, benar. Padahal dalam kacamata spiritual belum tentu. Tergantung motif kita datang ke sana apa. Iya. Atas dasar egoisme kita atau kita memang sedang diperjalankan untuk sebuah pembelajaran tertentu. Terus di sana kita ngapain? Kita mengikuti hawa nafsu kita yang egoistik, atau kita hanya mengikuti apa yang merupakan memang tuntunan dari Gusti? Apakah kita punya penghormatan kepada orang-orang di sana, atau kita melecehkan mereka? Iya. Ya. Kita memandang mereka sebagai objek syahwat kita, atau kita biar kamu sering-sering masuk hiburan malam. betul-betul punya kasih murni pada semua orang, tidak peduli mereka statusnya apa. Gitu Mas Hendra. Ya. Oke, sepakat banget saya. Gitu. Jadi makanya saya kadang-kadang akan dicap sebagai orang yang kontroversial, bahkan tidak bermoral karena hal-hal seperti ini. Sesuatu yang sebetulnya sudah saya sangat detail jelaskan di semua buku saya. Gitu ya, bahwa kita mesti membongkar ilusi atas nama moralitas. Gitu Mas. Iya bener tuh, banyak sekali tuh murid-murid yang nggak sampai di level tertentu itu terus kemudian lari, ya, terus bikin kampanye black campaign. Ya, itu terjadi 9 tahun yang lalu saya sudah alami hal-hal kayak gitu. Cuman saya pada posisi murid yang memang saya nggak berani nyalahkan aja. Jangan-jangan ilmu saya aja yang nggak nyampe gitu aja sih. Gitu. Kemudian gini Mas Guru, ini Mas Guru harus jelasin beneran ini. Saya selalu beneran Mas, nggak pernah nggak beneran Mas. Saya kepikiran soalnya di rumah ini sejak yang waktu ketemu di Jogja nggak salah itu. Di belief saya itu kan saya meyakini bahwa manusia itu memang pure bisa menakdirkan nasibnya sendiri. Tentu sebatas yang diizini Tuhan. Tapi bisa melihat bukti-bukti nyata bahwa memang nasib dan takdir seseorang itu ya orangnya yang tentukan gitu ya. Di sisi lain, Mas Guru memberikan ini batasan bahwa jangan sampai kemudian itu karena ego, nggak sesuai sama rancangan agung Tuhan gitu ya. Nah, saya pengennya itu menakdirkan diri sendiri, nasib saya sesuai rancangan agung Tuhan itu gimana parameternya gitu loh. Karena kembali ini lagi ya, kalau kemudian waduh ini jangan-jangan nggak sesuai rancangan agung Tuhan, saya jadi males
pengen target-target yang besar tuh malah nggak terwujud gitu loh. Ini tolong dijawab serius ini Mas, penting ini. Saya selalu serius Mas, nggak pernah nggak serius Mas. Dan iya saya jawab detail ya. Gini Mas, ini akarnya adalah ilusi orang tentang takdir. Ya, saya belum ketemu orang yang bisa menjelaskan ini dengan sangat akurat ya. Kebanyakan tuh ada elemen ilusinya lah ketika orang sudah mulai bicara takdir. Nah, saya beruntung pernah dengan cukup serius mengkaji pemikiran-pemikiran Islam dan mengkaji tradisi Islam ya. Karena kata takdir kan itu berangkat dari konsep dalam bahasa Arab kan. Nah, saya justru ketemu jawabannya itu kalau kita mengurai kata takdir itu Mas. Kalau kita bicara tentang ini ya, rukun iman yang standar, itu kan teksnya begini, amanu bil qada wal qadar, beriman kepada qada dan qadar. Justru sebetulnya banyak orang itu mengabaikan kalimat ini, nggak mengurainya berdasarkan teks aslinya atau asal katanya. Kalau orang ngerti ini sebetulnya selesai ini isu ini. Gini Mas, apa itu qada? Ya, padanannya adalah the law of universe. Jadi ketetapan Tuhan adalah kecerdasan sang tanpa batas, sang sumber yang mengejawantah di dalam aturan main dari kehidupan ini, aturan main dari jagat raya. Ya, kita sebut saja sebagai the law of universe. Kalau di bahasa Arab kan lagi sepadan dengan kata sunatullah. Sunatullah. Oke, gitu. Dan di dalamnya adalah hukum-hukum seperti hukum sebab akibat, hukum tarik menarik dan seterusnya. Nah, lalu kadar itu apa? Ukuran, kapasitas. Setiap orang itu pasti punya kadar tertentu. Ya, misalnya kita pengen makan sepuas-puasnya pisang, tetap aja nanti ada batasannya. Itu menjadi kadar kita. Kita pengen jalan kemana-mana, tetap aja yang kita bisa jangkau adalah kota-kota tertentu sesuai dengan budget kita. Itu namanya kadar kapasitas. Termasuk manusia ketika mulai lahir di bumi, dia punya kadarnya sendiri. Dan kita sekarang itu hidup dengan kadar kita. Pertanyaannya, kadar ini muncul dari mana? Oke? Nah, ada satu kata lagi yang ini harus kita mengerti supaya kita tahu bagaimana hubungan antara kodok, kodar, nasib. Itu yang kita sebut sebagai kehendak bebas. Ya, kalau dalam diskursus Islam itu kan memang antara Mu'tazilah dengan Jabariyah nggak beres-beres kan, gitu ya. Karena sebetulnya sama-sama nggak ngerti. Iya. Ya. Gimana? Sama-sama TK-nya Mu'tazilah sama Jabariyah. Nah, kalau Jabariyah kan tidak mengakui adanya free will. Tapi sekarang kita lihat realitasnya. Apa itu free will? Kehendak bebas, ya. Kemauan bebas. Setiap manusia itu bebas punya mau, bebas punya kehendak. Ya apa tidak? Sekarang pertanyaannya, kalau kita membuktikan ini ya. Yang membuat Mas Hendra datang ke sini siapa? Saya sendiri loh. Loh iya, yang pengen ke sini siapa? Saya. Ada nggak yang maksa? Enggak. Nggak ada kan? Mas Hendra yang dengan kehendaknya akhirnya memutuskan untuk datang ke sini. Tapi kenapa bisa datang? Karena Mas Hendra punya kapasitas untuk datang ke sini. Punya ongkos. Lagi sehat. Iya. Nggak dilarang sama istri. Kalau satu elemen ini nggak terpenuhi, walaupun pengen bisa nggak? Waduh. Nggak jadi kan? Iya, berantakan Mas. Nah, yang tadi itu namanya kadar. Kapasitas. Tapi kapasitas bangun dari apa? Dari bagaimana Mas Hendra di kehidupan sebelumnya dan dari mulai lahir kecil sampai dewasa itu membuat sebuah pilihan. Free will ini kan sudah ada sejak kita lahir kan? Ya. Semakin kita besar kapasitasnya, semakin banyak opsi yang kita bisa ambil. Nah, kapasitasnya Mas Hendra itu kan akumulasi dari itu semua.
pilihan-pilihan di masa lalu yang kita lakukan itu membentuk kapasitas kita. Nah, bingkai dari kapasitas ini kenapa begitu? Itu namanya the law of universe. Hukum sebab akibat. Kalau kita begini, nanti akibatnya begini. Contoh begini, ya. Kapasitas yang membuat Mas Hendra bisa datang ke sini apa salah satunya? Punya uang kan? Iya dong. Pertanyaannya, kalau zaman dulunya males-malesan, punya uang apa enggak? Oh, enggak dong. Enggak ada. Jadi yang membuat itu terjadi apa? Pilihannya Mas Hendra di masa lalu, dong. Tindakan Mas Hendra di masa lalu. Oke, ini clear. Ya. Jadi harus diakui dulu kodok itu apa, kadar itu apa, free will itu apa. Nah, bagaimana cara Mas Hendra menggunakan free will-nya di dalam koridor hukum alam ini? Itu yang membentuk nasib Mas Hendra. Nah, nasib ini sepadan juga dengan kata kapasitas. Nasib kita pada saat ini itu membentuk kapasitas kita. Kalau kita miskin, ya, sebagai hasil dari perjalanan kita yang panjang di masa lalu, kita mau pengen keliling Eropa juga cuma mimpi, nggak ada duitnya. Walaupun pengen. Boleh nggak Kak? Eropanya boleh asal bisa. Tapi yang batasi apa? Dompet, bos. Kecuali punya pintu Doraemon. Ya masalahnya itu juga dibentuk dari sebuah ikhtiar kan. Nggak mungkin pintu Doraemonnya muncul begitu saja. Kalau kita nggak ada ilmunya nggak bisa. Oke. Jadi ini nih hal sederhana. Jadi yang menentukan nasib itu siapa? Ya Anda sendiri. Tuhan itu bukanlah satu sosok yang terpisah dengan Anda, yang dia sudah punya mau nanti di jam sekian Anda akan kecemong-cemokan, di jam sekian Anda akan begini begitu. Tidak. Nah, skenario yang ada di alam semesta ini, ya, itu sebetulnya mengikuti apa yang kita lakukan di masa lalu. Itu dibentuk dari kadar